Cegah stunting, wujudkan generasi emas Metro Cemerlang. Stunting yang secara sederhana berarti gangguan tumbuh kembang anak lantaran kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, bisa menjadi ancaman generasi Indonesia di masa depan. Di sisi lain, dengan pertumbuhan ekonomi yang dianggap stabil, plus jumlah populasi yang besar, Indonesia digadang menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia pada dekade mendatang. Pada 2030, diperkirakan 70% penduduk Indonesia berusia 15-64 tahun atau berada dalam masa produktif. Komposisi yang kerap disebut sebagai bonus demografi. Kelompok usia produktif inilah yang jumlahnya kurang lebih 180 juta jiwa yang akan menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Pemerintah sendiri sudah mencandangkan generasi emas 2045 yang menargetkan Indonesia menjadi negara maju, modern, dan sejajar dengan negara-negara adidaya dunia saat berusia 100 tahun alias 1 abad. Hal ini yang kemudian disambut pemerintah Kota Metro dengan gagasan program Cemerlang atau Generasi Emas Metro Cemerlang, di mana salah satu upaya yang dilakukan dengan terus menekan angka stunting di bumi Saiwawai. Pemkot Metro menargetkan persentase stunting turun menjadi 6,4% di 2024. Sebelumnya, pada 2020, persentase kasus stunting berada di angka 19,8%. Lalu terus turun menjadi 49 balita atau sekitar 8,7% pada akhir 2022 dan berada di 7,1% di 2023. Pemkot Metro secara intensif melakukan pendataan, pengawasan, hingga observasi untuk mengetahui tumbuh kembang balita melalui posyandu. Selain itu juga dilakukan deteksi dini untuk menangani balita yang terindikasi mengalami gangguan tumbuh kembang. Apa fokus Pemkot Metro, khususnya Dinas Kesehatan, dalam upaya penurunan persentase angka stunting pada 2024? Bagaimana pemetaan kasus stunting di Kota Metro dan bagaimana penanganannya? Lalu, apa peran PKK Kota Metro dalam upaya mendukung target penurunan persentase stunting agar jauh di bawah target nasional? Apa saja peran kader PKK sebagai ujung tombak penyampai informasi di masyarakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa Saburai TV. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Fitri Amalia kembali menjumpai Anda dalam program Saburai Talks. Pemirsa, stunting adalah kondisi gagal tumbuh yang terjadi pada bayi dan balita akibat kurangnya asupan gizi serta terjadinya infeksi secara berulang. Pemerintah sangat serius dalam menangani stunting ini. Kenapa? Karena stunting dapat berdampak terhadap produktivitas dan ekonomi secara jangka panjang. Sementara pemerintah sendiri tengah mempersiapkan generasi yang unggul dan juga produktif dalam menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang. Lalu apa saja upaya, langkah strategis dan pencapaian Pemkot Metro dalam penurunan angka stunting? Kemudian berapa persentase yang disumbang pemerintah Metro dalam menurunkan angka stunting di Kota Metro? Bersama saya Fitri Amalia, inilah Saburai Talks. Saya sudah mengundang kedua orang narasumber saya. Di sebelah saya ada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Metro, Dr. Sylvia. Apa kabar Dok? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke. Kemudian ada Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro yang kali ini diwakili oleh Kabid Kesehatan Masyarakat, Ibu Diah Merawati. Apa kabar Bu Diah? Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Duh, senang banget nih kalau ngobrolin stunting nih. Iya, seru. Kebetulan ini woman semua yang tampil di sini ya. Saya yakin perempuan-perempuan juga sangat perannya dibutuhkan dalam penurunan angka stunting ini, bukan? Dan gitu. Oke, saya mau ke Dr. Sylvia dulu. Stunting secara umum gitu, menurut Bu Diah ini sebahaya apa dan ancamannya sangat luar biasa nggak sih gitu stunting ini? Silakan Bu Diah. Bu Sylvia, maaf. Terima kasih Mbak. Selamat malam peserta pemirsa Saburai. Tentunya TV yang kita cintai, kita banggakan. Terkait stunting tentunya merupakan
sesuatu yang sangat menarik karena memang ini menjadi perhatian khusus ya Mbak ya. Perhatian khusus untuk pemerintah, tidak hanya pemerintah kota tapi juga provinsi dan secara nasional, bahkan secara global seperti itu. Kenapa? Kalau di sebuah negara angka stuntingnya itu masih tinggi, kita akan sulit ya menjadi negara yang maju seperti itu. Jadi kenapa kenapa kita setiap negara tuh bergerak terus untuk mengurangi atau menekan angka stunting. Angka stunting sendiri kalau dilihat dari definisinya adalah bahwasanya terjadinya gagal tumbuh dan berkembang di mana tinggi anak tidak sesuai dengan usia. Tapi tentunya tidak hanya sekedar indikatornya tingginya saja gitu, tetapi bagaimana perkembangannya juga terganggu, fungsi kognitifnya juga terganggu, psikomotoriknya juga terganggu. Jadi tidak hanya sekedar pendek berarti stunting gitu Mbak. Tapi yang mudah dilihat mungkin itu. Dan kita bergeraknya tidak hanya sekedar mengukur tingginya saja, tetapi apakah anak tersebut memang dalam perkembangannya ataupun pertumbuhannya juga terganggu. Gitu. Jadi bukan secara fisik saja cirinya? Iya, tidak hanya sekedar tingginya tidak sesuai dengan umur saja. Ini bahaya? Sangat, karena stunting ini kan pencegahannya ini persiapannya jauh hari ya, mulai catin malah justru seperti itu. Jadi kalau pencegahannya hanya setelah lahir gitu, tentunya sangat sulit. Dan apalagi kalau sudah balita itu udah tidak bisa, akan sulit lagi ya diintervensi. Oke. Ya. Dari awalnya itu kita harus mulai dari mana nih? Pengetahuan dulu tuh dimulai dari mana? Dari catin tadi? Ya, jadi kalau untuk pencegahan stunting ini kan ada 2 intervensi, ada yang sensitif, ada yang spesifik. Kalau yang spesifik sendiri dari kesehatan ya Bu Ira ya, jadi banyak sekali gerakan-gerakan inovasi kesehatan seperti itu, dan dibantu secara sensitif oleh dinas-dinas lain, baik itu lingkungannya maupun bagaimana untuk kaum miskin ya, bagaimana OPD lain berupaya agar keluarga tersebut keluar dari kemiskinan seperti itu. Dan di Kota Metro sendiri ada payung yang namanya Jamapai, jaringan masyarakat peduli anak dan ibu yang sudah diperwalikan nomor 35 tahun 2022. Itu merupakan gerak bersama, gotong royong gitu. Singkatannya adalah Jaringan Masyarakat Peduli Anak dan Ibu. Dan konsepnya adalah seperti siklus kehidupan. Nanti mungkin Mbak Ira lebih bisa menjelaskan lagi dari dinas terkait. Tapi saya selaku Ketua Tim Gerak PKK, tugasnya tentunya sebagai mitra pemerintah menggerakkan sampai tingkat bawah, baik itu tim gerak PKK, kecamatan, kelurahan, RT, RW sampai ke posyandu untuk bergerak, ya, terutama satu mempunyai mindset yang sama, kemudian program-program baik pemerintah kita sosialisasikan, kita edukasi mereka sehingga mereka bergerak dan mempunyai rumah-rumah binaan, terutama mereka yang stunting. Oke, jadi sudah ada program pemerintah Jamapai ini memang dirancang salah satunya untuk menangani stunting. Ya, karena kalau kita tidak stunting ini kan, kita kan seperti yang tadi disampaikan ya, untuk 2045 itu roadmap nasional adalah bagaimana tercapainya generasi emas Indonesia. Metro sudah ada tools tuh namanya Gemerlang, generasi emas Metro Cemerlang. Itu karena Metro ini lahirnya duluan di 1937 sehingga 100 tahunnya 2037 gitu. Kapan lagi kita mau mengupayakan generasi kita menjadi generasi emas, kalau tidak ya sekarang ini butuh kebersamaan, bersama-sama, sama bekerja dan bekerja sama. Oke, baik. Saya ke Bu Diah nih, mungkin implementasi dari Jamapai, kemudian implementasi dari program-program yang tujuannya penurunan persentase stunting ini. Silakan. Ya, baik. Boleh saya nyapa juga ya ini untuk peserta daripada pemirsa Saburai TV-nya. Baik,
untuk Dinas Kesehatan sendiri ya tadi sudah disampaikan ya, mungkin untuk angka penurunan stunting kita punya kontribusi untuk provinsi jelasnya ya. Karena di tahun 2021 saat itu untuk prevalensi stunting di Kota Metro itu 19,7% ya. Dan dengan tentunya dengan tadi beberapa upaya inovasi dan lain sebagainya, kerja gerak bersama ya di situ, kita di tahun 2022 itu berhasil menurunkan kembali di 10,4% untuk prevalensi stunting. Dan alhamdulillah di tahun 2023 itu berdasarkan survei kesehatan Indonesia untuk Kota Metro berhasil menurunkan kembali untuk prevalensi stunting di 7,1%. Nah, itu tadi tentunya tidak hanya angka ya, pastinya di situ banyak gerak bersama yang dilakukan oleh pemerintah, terutama ya bagaimana untuk upaya menurunkan ini dilaksanakan secara konvergensi ya, seperti itu. Dan tentunya juga ada beberapa inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Metro yang tadi sudah disampaikan. Untuk pemerintah Kota Metro kita punya payungnya itu adalah inovasi itu Jamapai tadi ya, yang mana Jamapai itu dalam intervensi stunting itu tadi sudah disampaikan ya untuk yang sensitif dan spesifik. Untuk yang di Jamapai ini untuk Dinas Kesehatan kita bukan hanya di spesifik saja sih sebenarnya, karena 30% itu memang ranahnya di kesehatannya, tetapi lebih banyak lagi 70% yang sensitif, yang beberapa OPD itu berkolaborasi bersama-sama sinergi ya, itu untuk upaya untuk penurunan stunting. Nah, untuk itu di Jamapai ini, di dalam Jamapai itu tentu tertuang ada beberapa pesan kunci ya di situ ya. Kita punya 7 pesan kunci yang tadi sudah disampaikan. Kita mulai dari prakonsepsi. Jadi bagaimana kita benar-benar menyiapkan calon pengantin ini memang benar-benar dia siap untuk dari segi kesehatan ya, tentunya kita punya screeningnya ya, kita punya case chatting kesehatan bagi calon pengantin di prakonsepsi ini. Nah, jadi dari calon pengantin itu di screening benar, apakah calon pengantin yang terutama untuk wanitanya misalnya, ataukah dia anemia misalnya, atau lingkar lengan atasnya itu lila ya disebutnya, itu kurang dari 23,5 gitu ya. Karena itu tadi seperti disampaikan, sebenarnya stunting itu bukan kalau udah stunting itu sebenarnya sudah dampaknya gitu. Jadi itu sebenarnya kan permasalahan gizi yang dalam jangka waktu panjang gitu. Nah, jadi bukan penyakit ya? Bukan penyakit yang kronis bisa. Ya, betul, bisa kronis. Karena tadi ternyata si calon ibu ini anemia gitu. Anemia kan berarti jelas di situ udah ada permasalahan gizi. Nah, anemianya belum teratasi, dia sudah hamil. Nah, sudah hamil kan pastinya nanti itu beresiko ya, anak itu beresiko untuk, karena sudah ada masalah gizi. Nah, di Jamapai itu tadi yang pertama, kunci pertama adalah prakonsepsi. Jadi benar-benar setiap calon pengantin itu disiapkan untuk memang dia tepat waktunya untuk hamil. Nah, seperti itu. Kalau dia anemia berarti harus kita kasih suplemen zat besinya gitu, Fe-nya gitu, sampai dia memang benar-benar HB-nya pas untuk hamil, seperti di atas 13 ya, di atas 13 seperti itu. Dan kalau kek misalnya kita kasih PMT gitu sampai dia lingkar lengan atasnya di atas 23,5. Nah, setelah itu di kunci yang kedua itu ada kehamilan dan prosesnya. Jadi di dalam kehamilan ini berarti kalau tadi ternyata sudah terlanjur hamil kan nggak mungkin kita keluarin ya, gitu. Jadi kan jadi itu butuh pendampingan. Nah, di situ kita ada pendampingan juga. Kalau di itu masuk bagiannya juga bidan, masuk di dalam TPK itu tim pendamping keluarga ya, seperti itu tuh masuk bagian seperti itu. Kita lakukan pendampingan selama proses kehamilannya itu agar kehamilannya juga sesuai dengan usia kehamilannya. Jadi kita di Puskesmas juga udah punya USG nih. Di dalam USG itu kita bisa menentukan umur kehamilannya dengan berat janinnya ini sesuai atau tidak. Nah, seperti itu ya, sudah sebegitunya. Dan kalau memangnya dia beresiko, itu ada aplikasi juga yang dibuat oleh Pak Wali Kota ya, itu ada Maternal Early Warning System. Nah, bagaimana untuk kasus-kasus kegawat daruratan juga cepat untuk ditangani gitu, untuk sistem rujukannya. Itu yang di pesan keduanya ya, 7 pesan kuncinya. Selanjutnya pada saat tadi kehamilan udah benar-benar dipantau nih. Selanjutnya pada saat menyusui atau di 1000 hari pertama kehidupannya itu juga kita ada beberapa inovasi juga dari Puskesmas gitu, seperti mereka mempunyai kelompok-kelompok pendamping ASI seperti itu. Dan di dalam itu juga di masa menyusui itu juga kita punya semacam kayak seperti
bagaimana juga selain tetap memberikan ASI eksklusif pada saat di 6 bulan pertama, 6 bulan setelahnya itu mendapatkan makanan pendamping ASI yang sesuai dengan kebutuhannya. Itu tadi karena sebenarnya kan intinya itu permasalahan gizi kronis ya. Tadi sebenarnya dibilang penyakit ya, ini sebenarnya penyakit juga yang menahun gitu ya, seperti itu. Selanjutnya di masa anak di yang sekarang yang keempat ya, di 4 Jamapa itu di masa anak di usia 4 sampai dengan 5 tahun. Di usia 4 sampai dengan 5 tahun itu kita ada intervensi tumbuh kembangnya. Intervensi tumbuh kembangnya itu dipantau bagaimana kognitifnya tadi juga sesuai dengan usianya. Itu ada di posyandu di masa remaja, di 8.000 hari pertama kehidupan, termasuk kesehatan reproduksi juga itu ada di pesan yang kelima ya, 7 pesan kunci Jamapa. Kita juga selain itu tadi untuk intervensi yang sensitif itu ada di Germas dan PHBS. Bagaimana gaya hidup sehat ya, karena sesuai dengan kebutuhan gizinya yang dipenuhi oleh semua siklus kehidupan tadi, dan ada yang STBM. Jadi bagaimana sanitasinya juga itu harus dapat juga mempengaruhi juga untuk lingkungan ya, seperti itu lingkungannya. Kurang lebih ya untuk Jamapa ini ya jadi sampai sedemikian rupa sebelum bayi itu lahir sudah dirancang. Oke, silakan Bu Silvi ditambahkan. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, konsep Jamapa ini adalah siklus kehidupan, Mbak. Untuk intervensi stunting, untuk pencegahan stunting itu tidak hanya di saat ibu hamil, tapi saat catin. Nah, catinnya harus dikondisikan supaya catin yang sehat. Sehingga tadi Bu Ira disampaikan ada intervensi untuk stunting sendiri yang dilakukan oleh TPK. Tim pendamping keluarga gitu. Jadi 3 orang unsurnya di sana. Kemudian setelah itu diharapkan mereka catin ini menjadi ibu dan bapak yang sehat ya Mbak ya, sehingga janin yang nanti dikandung itu sehat, kemudian juga dilahirkan juga jadi bayi yang sehat, dan itu dikerjakan semuanya, pemantauan itu bisa oleh kader dan bisa dilakukan di posyandu gitu. Karena posyandu sekarang adalah posyandu ILP, posyandu integrasi layanan primer, yang konsepnya adalah konsep siklus kehidupan. Gitu. Jadi kalau ini sehat berarti saat remaja, ibu sehat berarti saat remajanya atau mudanya pasti sehat. Remaja sehat berarti saat anaknya juga sehat. Jadi muter terus sampai lansia sehat. Jadi seperti itu. Jadi konsep pembangunan di nasional ternyata sekarang juga seperti itu. Oke, jadi Jamapa ini adalah siklus kehidupan dalam upaya pencegahan stunting, seperti itu. Jadi Jamapa ini adalah sebuah inovasi Kota Nitro yang diinisiasi oleh Pak Wali Kota dan kemarin mendapatkan penghargaan 3 terbesar nasional. Wow, nggak kaleng-kaleng ya. Keren. Sebuah perencanaan. Itu luar biasa. Pemirsa Saburai TV juga harus tahu loh kalau ini penghargaan 3 nasional. Iya. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Saburai Talks akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam program Saburai Talks. Aduh, keren banget nih Bu Silvi dan Bu Dia kalau ngomongin stunting ini ya. Habis dapat penghargaan, selamat ya Bu. Peringkat nasional lagi. Ini capaian yang luar biasa. Sejak awal kepemimpinan Pak Wahdi, Pak Wali Kota, sudah ada penurunan angka stunting kalau nggak salah, koreksi kalau saya salah, 2021 19,7% dan sekarang 7,1%. 2024 bagaimana dengan targetnya dan apa upaya untuk merealisasikan target penurunan persentase stunting tadi? Silakan Bu Silvi, silakan. Ya, baik. Kalau targetnya kemungkinan di 6, ya Bu Ira ya, karena itu kan dinas ya. Tapi intinya kalau saya bicara tentang bagaimana pergerakan masyarakat itu menjadi kunci utama, Mbak. Jadi Pak Walinya sudah memimpin dengan baik, kemudian mempunyai inovasi yang luar biasa, dibantu oleh Pak Wakil, dibantu oleh Pak Sekda, dibantu oleh pejabat OPD seperti itu. Tapi kita sekali lagi butuh kebersamaan gitu. Jadi gerak bersama.
Konsepnya Jamapai tadi adalah Jamapai itu artinya bersama-sama Mbak. Gitu. Jadi gotong royong. Jadi tidak hanya urusan kesehatan loh, tidak hanya urusan dinas KB loh gitu. Tapi bagaimana dinas-dinas lain juga harus mampu mengintervensi. Kalau ternyata di sana ditemukan bahwasanya lingkungannya memang masih kotor, karena lingkungan kotor seperti air kalau tercemar kan bisa mengakibatkan kematian janin Mbak, gitu, atau kecacatan dan lain-lain gitu, atau infeksi pada ibu hamil. Tentunya dengan infeksi ibu hamil menyebabkan anaknya menjadi tidak sehat, janinnya tidak sehat. Jadi seperti itu konsep Jamapai ini sebuah strategi yang memaknai bahwasanya kita harus bergotong royong gitu, bersama-sama. Sesuai apa pelaksanaannya, sesuai siklus kehidupan seperti itu. Itu gerakan kita. Jadi apapun yang kita lakukan, konsep pembangunan di Kota Metro ini adalah Jamapai bersama-sama. Seperti apa? Sesuai dengan siklus kehidupan. Oke, dilanjut Bu Dia. Tadi target penurunan 2024 adalah 6,4%. Apa upaya yang dilakukan untuk realisasikan target tersebut? Iya, kalau realisasi yang akan ditargetkan kita di tahun 2024 ini untuk prevalensi stunting itu di 6,4. Dan apa aja sih yang harus kita upayakan untuk penurunan itu seperti dikatakan tadi, kita mulai dari hulunya ya. Jadi dari remaja itu saya berbicara di sini untuk ke spesifiknya ya, intervensi spesifiknya. Kalau kita mulai kegiatan yang lebih terkhusus lagi pada remaja itu kita punya aksi bergizi ya. Aksi bergizi itu bagaimana tadi remaja itu dapat melakukan aktivitas fisik ya gitu seperti itu, dan remaja-remaja itu tidak anemia. Jadi kita mulai dari screening anemia pada remaja dan selanjutnya kita berikan tablet tambah darah pada remaja-remaja putri ya, remaja putri ya seperti itu. Dan pada saat prakonsepsi tadi, pada saat mereka calon pengantin itu kita lakukan screening kembali gitu ya, screening kembali ya, di esimil maupun di dinas kesehatan itu ada Kescatin itu. Jadi yang di screening sebenarnya bukan hanya ibu wanitanya saja, tetapi juga yang laki-laki juga, apakah dia juga punya penyakit kronis, penyakit keturunan gitu. Karena tadi sepertinya disampaikan juga sebenarnya untuk infeksi yang berulang pun akan menjadi permasalahan gizi juga ya, di situ juga termasuk juga, sehingga pada saat calon pengantin itu kita screening lagi ya, screening kembali setelah hamil, kita deteksi lebih awal lagi, dan justru di sini nanti mudah-mudahan mungkin akan segera selesai juga kita punya screening untuk deteksi dini untuk stunting ya gitu, seperti itu ya, seperti itu. Atau kayak seperti hamil kan ada maternal early warning system, nah seperti itu. Dan saat nanti dia lahir ternyata anaknya masih berat badannya kurang dari 2.500, itu kita selalu ada pemantauannya. Tadi sudah disampaikan juga di Posyandu itu kita sudah sasarannya berdasarkan siklus kehidupan, jadi terus ada pemantauannya gitu. Kita ada kelas ibu hamil gitu, ada kelas ibu balita, seperti itu dipantau terus. Dan pada saat nanti dia balita tadi kita deteksi dini dengan pemanfaatan optimalisasi penggunaan buku KIA. Nah di situ juga kita ada semacam kayak edukasi juga gitu Mbak. Jadi benar-benar setiap siklus itu mereka memiliki semacam intervensi yang harus dilakukannya gitu. Jadi tidak terputus gitu. Jadi terus sebenarnya sampai benar-benar yang kita inginkan adalah ya tadi mencapai Indonesia Emas 2045, dan tentunya Metro akan mendahulinya. Ini tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Silvi. Kita insya Allah mudah-mudahan dengan kerja kita bersama-sama ini, dengan inovasinya Jamapai ini, kita bisa mencapai itu justru di tahun 2037 nantinya gitu. Jadi setiap siklus itu kami memiliki, terutama untuk lingkungan juga ya, karena sebenarnya dalam upaya percepatan penurunan stunting ini kita punya TPPS, tim percepatan penurunan stunting, yang itu nah itu setingkat kota itu kita punya, di kecamatan juga ada, dan sampai dengan tingkat kelurahan gitu kita punya. Dan termasuk juga yang menjadi masalah kita lihat dari determinan yang kemarin mereka yang anaknya ternyata kita lihat dia stunting, kita kembali lagi selama kehamilan ternyata dilihat apa itu kebanyakan di Kota Metro itu memang mereka yang ibu hamilnya tadi kek tadi, nah gitu, kurang energi kronis. Nah tadi yang dengan lingkar lengannya itu kurang dari 23,5, nah itu salah satu penyebabnya yang di Kota Metro gitu seperti itu. Dan sekarang kita begitu kita sudah ketahui dia
KEK ya, itu tadi kita sudah dapat ibu hamil tersebut PMT. Jadi kita lihat terus pemberian makanan tambahan lokal. Nah itu yang lokal kita kerjasama juga dengan PKK nih untuk pengolahan itu berdasarkan bahan baku dari lokal. Jadi itu benar-benar ya intervensi diolah terus. lah Mbak, pokoknya diperhatikan mulai dari catin, kemudian mulai dari ibu itu siap mau hamil, sampai hamil, kemudian anaknya lahir, diopeni terus, kemudian sampai anaknya balita juga diperhatikan terus, di screening, kemudian ibunya saat menyusui juga demikian, nanti saat remaja juga diberikan tadi tindakan-tindakan tadi ya, intervensi, kemudian juga kalau si ibu ini sampai ke lansia, juga kita memberikan kesempatan supaya menjadi lansia sehat, lansia smart, dan lansia yang produktif. Luar biasa. Oke, saya kembali ke Bu Diah nih. Bu Diah, artinya ada perhatian di setiap siklus kehidupan. betul. Wujud perhatian tersebut Bu Diah, apakah hanya dalam berbentuk penyuluhan saja, atau ada bantuan gitu kan, apa screening gitu. Jadi wujud dari setiap siklus kehidupan tadi Bu Diah, silakan. Jadi ini kita di momen Agustus ini juga justru ya kita punya kunjungan rumah serentak nih. Jadi di momen semangat 17 Agustusnya kita punya kunjungan rumah serentak ya oleh kader yang tadi konsep wilayah setempat. Jadi setiap kader kita punya rumah binaan. Jadi dalam rumah binaan itu nanti dilihat lagi siklus kehidupannya itu mana yang memiliki masalah. Jadi sekarang ini diidentifikasi dulu Mbak. Diidentifikasi jadi kita wujud kepedulian kita bukan hanya kalau memang dia ternyata butuh edukasi kayak semacam ternyata stuntingnya karena pola asuh. Nah, berarti kan itu butuh pendekatannya dengan edukasi. Nah, seperti itu. Oh, ternyata ini karena faktor lingkungannya. Karena kenapa lingkungannya? Karena ternyata dia dengan riwayat TBC misalnya. Jadi kan balitanya itu harus pastinya kurang gizi ya Bu ya, seperti itu berat badannya tidak naik. Jadi itu dapat intervensi juga bagaimana kita pemantauan pada balita tersebut. Nah seperti itu jadi apa yang diberikan ya tadi termasuk misalnya kalau yang balita tidak naik berat badannya itu ada PMT lokal. Nah seperti itu pemberian makanan tambahan ya untuk balita tersebut dan dia kalau dia sakit itu ada pengobatannya diberikan pengobatannya seperti itu dan setelah identifikasi ini nanti intervensinya itu bukan dinas kesehatan saja Mbak. Jadi karena tadi sebenarnya kan permasalahan daripada stunting ini tidak akan selesai oleh dinas kesehatan, tentunya akan lebih maksimal lagi kalau kita dilaksanakan secara komprehensi untuk intervensinya. Nah itu seperti itu karena memang tapi asesmen maksudnya data awalnya itu ada di dinas kesehatan. Jadi kita punya data itu ya dari dinas kesehatan untuk intervensi nanti akan terbagi-bagi lagi OPD mana yang diberikannya gitu. Kalau tadi ternyata balitanya tidak naik berat badannya, itu berarti kan harus ada intervensinya yaitu pemberian PMT. Ternyata hamil tadi, ternyata hamil dia kayak tadi ya itu ada. Ternyata anemia dia seperti itu kita ada pemantauan juga untuk pemberian tablet tambah darahnya. Begitu juga dari remaja. Jadi setiap itu kita bukan hanya edukasi tapi ada sebagian yang bisa kita support, kita berikan seperti itu. Bukan karena kita juga alhamdulillah ini tentu peran masyarakat cukup banyak juga di sini ya. Karena setiap kita punya 158 posyandu. Jadi dimaksimalkan di situ dan 158 posyandu ini ternyata untuk kita ada GOE ya Bu ya, gabungan organisasi wanita, ada di IWP, itu dilibatkan untuk upaya untuk penurunan stunting. Jadi termasuk masuk seperti itu. Kalau ternyata butuh support yang lain sebagainya itu, jadi mereka bisa terlibat di situ. Gitu. Jadi lanjut, silakan. Ya, saya rasa itu aja sih cukup. Oke, jadi optimis akan terrealisasi target. Bismillah. Yang penting masyarakat mau juga bekerja sama gitu. Sebenarnya kalau intervensi ini seperti tadi konsepnya kan bekerja sama, tidak hanya pemerintah, tidak hanya masyarakat, tapi juga dunia pendidikan, kemudian insan pers gitu, pihak swasta, itu semuanya berharap kita semuanya berkontribusi. Termasuk tadi juga di Kota Metro mungkin berbeda dengan yang lain ya. Di sini juga gabungan organisasi wanita gitu, para istri-istri baik itu istri PNS seperti di Rumah Wanita, kemudian juga istri para Forkompimda itu masing-masing mempunyai posyandu binaan Mbak gitu. Jadi binaannya adalah mereka-mereka yang memang di posyandu tersebut ditemukan untuk stunting gitu, resiko stunting itu. Jadi kita gerak bersama gitu. Tidak ada satupun yang tertinggal. Betul. Dari awal kepemimpinan Pak Wali Kota nih dari penurunan tadi ya, sudah cukup puas belum sih Bu Silvi menurut Bu Zia dengan angka penurunan tadi? Sudah cukup berbagai diri belum?
kita alhamdulillah ya, karena kerja inilah kerja bersama dan saya lihat semuanya mau. Yang awalnya mungkin apa itu stunting, apa itu posyandu gitu ya. Mereka yang awalnya mungkin ada gap gitu, sekarang kita mampu filling the gap. Jadi mampu mengisi kegapan tadi, kekosongan tadi gitu. Jadi semuanya bergerak, itu yang membuat membanggakan gitu. Tapi kalau puas mungkin belum ya, karena bagaimana stunting itu harus ditekan semaksimal mungkin, karena stunting ini akan membawa kemiskinan ke depan kalau kita tidak olah dengan baik. Dan stunting ini bagaimana kita akan mencapai generasi emas Metro Cemerlang ataupun generasi emas Indonesia, di mana kita mau menuju Indonesia emas kalau ternyata masih terdapat stunting di kota kita. Jadi zero stunting. Tadi turunkan 6,4, kerja keras, semoga bisa terwujud di tahun 2024. Kerjasama. Seperti itu. Jika Bu Sylvie ada sebuah pilihan nih, mengatasi persoalan stunting dulu atau persoalan ekonomi dulu Bu Sylvie. Tapi nanti jangan dijawab ya. Oh ya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Saburai Talks akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam program Saburai Talks. Seru banget nih Bu Sylvie dan Bu Dia pembicaraan kita. Masalah stunting aja ini, masalah stunting aja. Keren banget. Karena kita memang sebagai perempuan tadi kan sudah dirancang siklus kehidupannya dalam melahirkan generasi-generasi yang unggul. Oke, pertanyaan saya tadi ke Bu Sylvie. Jika Bu Sylvie ini harus memilih gitu kan, mengatasi masalah stunting dulu atau masalah ekonomi dulu menurut Bu Sylvie, mana dulu nih yang harus diselesaikan? Mana dulu ya? Stunting, saya bicara tidak mana dulu itu seperti telur, ayam dan telur. Tapi mengingatkan kembali bahwasanya stunting tidak hanya terjadi pada keluarga miskin. Stunting bisa terjadi pada mereka yang mampu tapi salah pola asuh. Oh gitu? Iya, jadi perlu edukasi gitu. Jadi sekali lagi gerakan stunting itu menjadi mindset besar, tidak hanya karena miskin tetapi karena pola asuh. Otomatis parenting, itu fungsi sekali. Jadi siklus kehidupan itu nggak bisa tertinggal Mbak. Jadi setiap siklus ini berhubungan dengan yang ini, saling berhubungan seperti itu. Kemudian terkait kemiskinan, Kota Metro ternyata kemarin juga berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan kok Mbak. Gitu. Dan upayanya intinya banyak sekali ya, upaya untuk inovasi maupun program-program kemasyarakatannya itu banyak sekali. Terkait kesehatan jelas, sekarang sudah ada BPJS Kesehatan yang mengakomodir masyarakat Kota Metro, sehingga BKD bawa KTP aja dilayani. Jadi nggak ada lagi tuh permasalahan orang nggak mampu ke rumah sakit atau ke pelayanan kesehatan kemudian ditolak. Kemudian juga misal di dalam warga tersebut ada emergensi mau mengirim ya, misal mau ngelahirin tuh ternyata naik motor nggak mungkin dong, gitu. Perlu ambulan. Di tiap kecamatan juga ada kok ambulan gratis gitu. Bisa dari puskesmas ataupun dari kecamatan yang disiapkan oleh pemerintah Kota Metro di setiap kecamatan gitu. Kemudian kita juga dibantu kok oleh para kader gitu. Kader ini juga kita hargai karena kader adalah pintu bagaimana mereka bisa menjamah ya program-program pemerintah bisa dirasakan oleh masyarakat. Mereka juga kita lindungi, satu lagi selain insentif mungkin ya, kemudian juga ada BPJS Kesehatan tadi, kemudian juga ada BPJS Tenaga Kerja gitu. Jadi mereka dalam melaksanakan tugas ya supaya aman. Misal di tengah jalan kebetulan ada kecelakaan, ya bisa dicairkan tuh gitu. Atau ya namanya takdir Allah, di saat dia menjadi kader ternyata dipanggil oleh Allah gitu. Nah mereka mendapatkan santunan kematian. Memang yang merasakan kalau santunan kematian tentunya bukan kader tersebut, tetapi keluarganya gitu. Jadi intinya pemerintah Kota Metro ini dalam menyikapi stunting tentunya banyak sekali sektor-sektor yang yang digerakkan gitu, dan tentunya dioptimalkan dan ada inovasi-inovasi untuk mempercepat tercapainya tujuan tersebut. Dalam ekonomi supaya untuk penstabilan harga gitu, kita ada gerakan salah satunya Gertapaga, gerakan tanaman pangan keluarga.
Kaitannya lagi dengan pasar tani agro ceria, mungkin pernah kali ya, di mana setiap ada pasar tani agro ceria setiap 2 minggu, di situ ada bantuan-bantuan dari pemerintah, antara lain ya ada bantuan bibit, ada kalanya juga ikan untuk warga-warga yang memang membutuhkan gitu. Kemudian yang dijual di sana juga makanan yang aman gitu, tidak hanya sehat tetapi juga aman. Kenapa? Karena kita pemerintah Kota Metro juga bekerja sama dengan Balai POM gitu. Semuanya bisa bisa dilengkapi di Kota Metro. Dan makanan-makanan yang dijual juga sudah berizin, karena ternyata kita juga punya mall satu pintu yang terus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Intinya setiap sisi Kota Metro sudah bergerak, dan setiap sisi pasti ada inovasi-inovasi, baik inovasi itu dari Pak Walinya sendiri, kemudian dari OPD-nya, dan sampai yang terendah mungkin dari puskesmasnya seperti itu, dari kelurahannya, dari kecamatannya, dan dari kadernya sendiri gitu. Jadi inovasi-inovasi itu tentunya tujuannya bahwasanya ayo kita sama-sama untuk mempercepat tujuan, dan tentunya untuk satu visi sebagai Kota Metro berpendidikan, sehat, sejahtera, dan berbudaya. Mungkin itu, Mbak. Jadi tidak bisa dipilih, mau harus menyelesaikan stunting dulu atau ekonomi dulu, karena semuanya beriringan. Beriringan, saling beriringan, dan Pemkot Metro sudah merancang tools-toolsnya, inovasi-inovasinya untuk mewujudkan Metro yang berpendidikan sejahtera dan sehat tadi ya. Oke, baik. Saya balik lagi ke Bu Diah. Kemudian jangka panjangnya nih Bu Diah, dalam upaya penurunan stunting. Terus bagaimana sinergi antara OPD-OPD lain gitu. Ada lagi satu lagi, terserap nggak sih dengan banyaknya OPD yang saling bersinergi tadi, efektif nggak menurut Bu Diah gitu? Apa cukup satu OPD aja deh, dinas kesehatan aja gitu? Gimana Bu Diah, menurut Bu Diah? Baik, terima kasih. Kalau untuk tadi seperti dikatakan, pada saat kita berupaya untuk mencapai suatu tujuan dilaksanakan secara bersama-sama atau bergotong royong tadi dengan inovasi Jamapai, tentu hasil yang akan dicapainya pun akan lebih maksimal lagi, akan lebih optimal lagi seperti itu ya. Dan tentunya dengan bagaimana keterlibatan beberapa OPD itu, kita sudah ada tadi ya, sudah ada dari kota sampai dengan kelurahan, kita sudah punya tim itu yang sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Seperti itu akan lebih maksimal lagi. Jadi sebenarnya sangat membantu sekali, karena tadi kalau dari segi kesehatan saja hanya yang intervensi spesifik hanya 30% gitu yang kita mampu untuk menurunkan prevalensi stunting. Tapi begitu beberapa OPD ikut terlibat di dalamnya, tentu sangat baik sekali dalam upaya kita lebih maksimalkan lagi, optimalkan lagi untuk penurunan prevalensi stunting ya, seperti itu. Karena di setiap OPD memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Kayak di konvergensi, kita punya 8 aksi konvergensi dalam penurunan stunting, itu jelas di situ punya perannya masing-masing ya. Seperti konvergensi yang pertama adalah data dan analisa data. Jelas itu ada di kami gitu, bagaimana data itu yang memang kita lakukan oleh pengukuran itu dilakukan oleh Posyandu tadi, dan data itu memang ada, dan pada saat intervensinya itu butuh semua OPD yang melakukannya. Jadi setelah ada di data dan analisa itu, nanti akan membuat suatu rencana tindak lanjut kegiatan itu yang sudah dilaksanakan di rembuk stunting gitu. Nanti ada di intervensi di konvergensi yang selanjutnya ada rembuk stunting. Nah, di situ akan mulai dirembukan juga dari level kelurahan. Dari level kelurahan itu akan dilakukan rembuk stunting, apa yang akan dilakukan di setiap OPD-nya dari level yang paling bawah nih di kelurahan. Begitu juga dengan level kita yang di atas itu akan dilakukan juga rembuk stunting, dan membuat suatu perencanaan untuk intervensi kepada upaya untuk penurunan stunting tadi gitu. Jadi sebenarnya sangat optimis nih kalau itu dilaksanakan secara konvergensi, secara OPD lain ikut serta, itu pastinya akan lebih optimal lagi ya. Oke, jadi semakin banyak OPD yang intervensi terhadap aksi-aksi tadi justru semakin efektif. Iya, betul. Tadi kan ada PKK, ada BKKBN, ada Dinas Kesehatan, ada. Semakin banyak semakin efektif. Seperti tadi Ibu katakan, untuk stunting itu bukan dari segi ekonomi saja nih ya. Misalnya dari pola asuh, parenting, karena bisa jadi orang mampu, dia mampu untuk memberikan enak dan lain sebagainya, tapi kebutuhannya itu yang kita tidak tahu apakah memang benar-benar tersampaikan atau tidak.
biasanya kan seperti itu. Karena ada beberapa sih memang lokus daripada kota metro itu yang karena pengaruh karena faktornya itu adalah pola asuh. Nah di situ kan justru kita akan melibatkan nih PKK di situ dalam memberikan edukasi kepada masyarakatnya gitu seperti itu. Kalau ternyata lingkungannya karena kurang baik ya tadi ya terjadi pencemaran, kalau lingkungannya kurang baik, infeksi berulang itu kan juga akan mempengaruhi juga untuk kesehatan daripada balita tersebut. Nah itu ada perannya lagi, kita punya LH misalnya di situ berperan dengan LH, ada kader lingkungannya, itu sangat membantu. Ternyata dia dari keluarga tidak mampu dan memang butuh support. Nah itu ada dari DKP 3 misalnya, itu bisa memberikan ternyata di situ lahannya banyak yang kosong. Nah bisa memberikan suatu bibit di situ. Jadi ya intervensi yang dengan konvergensi ini luar biasa sebenarnya sih kalau kami, karena selama ini tahunya itu masalah untuk kesehatan tuh yang menyelesaikan, ternyata tidak. Itu 70% justru banyak OPD yang harus ikut serta dalam seperti itu. Okay. Dan kita di sini bukan melibatkan OPD saja tadi Ibu ya, banyak yang kita libatkan seperti bukan pemerintahan saja, jadi seperti NGO juga karena terkait lingkungan kita juga ada peran dari SNV ya Bu ya, dari KWS yang emang dia peduli tentang lingkungan ya kita ikutkan serta juga, termasuk dari pendidikan misalnya seperti itu. Ya tentunya sangat baik sekali kalau efektif, kita efektif sekali, efektif dan efisiensi. Efektif dan efisien. Buktinya kan kita mampu menurunkan ya. Seperti itu. Oke, Bu Sylvie tadi Bu Sylvie mengharapkan metro yang berpendidikan, metro yang sejahtera, metro yang sehat. Dari sekian banyak program yang sudah dirancang oleh wali kota yang sekarang, apakah kesimpulannya menurut Bu Sylvie harus orang kesehatankah yang memimpin kota metro? Ya, kalau kita kan bicara karena bukti ya gitu. Dan biasanya kalau mohon maaf nih, kami kebetulan dari praktisi, kemudian juga dari kesehatan dan kebetulan seorang dokter biasa mengatakan sesuatu tuh berbasis jadi evidence based, jadi berbasis data. Kemudian kita harus tidak kaleng-kaleng gitu Mbak dalam membuat sesuatu itu, harus identifikasi dengan baik. Kemudian juga kita mempunyai teori seperti apa dalam menyusun untuk mencarikan jalan keluar gitu. Intinya kenapa tidak? Ini kan sudah ada bukti gitu ya. Perlu dong dilanjutkan hal-hal kebaikan. Tapi sekali lagi semua kan diserahkan kepada masyarakat gitu ya. Tapi kita lihat bahwasanya perkembangan kota metro seperti apa, baik keadaan makronya ataupun mikronya bisa kita lihat dengan baik. Gerakan-gerakannya sangat banyak, mungkin nggak cukup kali kalau kita wawancara. Termasuk juga lingkungan, Mbak. Karena sekali lagi nggak akan mungkin kita akan sehat kalau lingkungan kita juga tidak diperhatikan dengan baik. Ya, karena tahun 2035, 2040 harus zero waste loh Mbak. Gitu. Jadi nggak boleh lagi tuh nanti ada penumpukan sampah dan lain-lain. Jangan lagi itu disalahkan ke pemerintah saja. Tapi segala sesuatu harus dimulai dari diri sendiri. Dan itulah PKK bersama kader-kadernya menggerakkan namanya Bank Sampah. Mulai sekarang sampah harus dipilih dan dipilah dari rumah. Dan sampah tidak lagi menjadi bencana, tapi sampah bisa menjadi berkah. Seperti itu. Kenapa? Karena dengan Bank Sampah otomatis kita sudah ada yang sampah yang awalnya dibuang di sungai, ditendang-tendang, ternyata bisa menjadi rupiah. Seperti itu. Tapi yang pasti itu membantu kita karena sampah juga merupakan isu global gitu ya yang harus dicermati, kemudian secara preventif harus kita atasi mulai sekarang. Dan lingkungan ini juga merupakan salah satu faktor terjadinya stunting. Jadi metro terkait lingkungan juga sudah masif, antara lain juga kita ada Geliat, gerakan lingkungan hidup sehat, kemudian Bank Sampah, kemudian kita juga punya kader lingkungan yang terus bergerak untuk mengintervensi rumah-rumah yang dilihatnya lingkungannya belum sesuai. Kemudian juga kita salah satu kota yang mendapatkan penghargaan STBM berkelanjutan sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi ya semua yang baik itu harus kita perhatikan dan kita teruskan. Mungkin itu dari saya. Baik, oke. Kalau tadi Bu Sylvie sudah saya kasih pilihan, sekarang saya mau kasih pilihan ya ke Bu Dia. Bu Dia, lebih sulit mana membangun SDM agar meningkatkan partisipasi kesadaran masyarakat untuk penanganan stunting atau mengatasi stunting itu sendiri menurut Bu Dia?
Sekarang jawabnya. Iya dong. Kirain. Baik, tadi bagaimana masyarakat lebih sulit mana mengatasi masalah stunting atau memperbaiki SDM, membangun SDM untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat terhadap stunting itu sendiri. Iya. Kalau kata saya, kalau untuk kota metro itu nggak berat ya Bu, ya Mbak ya. Karena memang peran serta masyarakatnya, SDM-nya juga yang SDM-nya sebenarnya kota metro ini genetiknya udah bagus-bagus semua, unggul-unggul semua ya. Begitu kita ngajak peran sertanya juga, otomatis sangat aktif juga ya. Kayak seperti ini dalam penurunan stunting ini luar biasa gitu. Kalau SDM kita ya insya Allah sesuai dengan visi dan misinya nih ya. Kota berpendidikan, insya Allah sih kalau untuk SDM kita bolehlah gitu dengan bisa bersaing lah dengan bukan kabupaten, provinsi lain juga insya Allah ya untuk SDM kita benar-benar SDM yang unggul. Apalagi kita di 2037 tadi dengan programnya di Pak Wali Kota yaitu gemerlangnya generasi emas Metro Cemerlang, insya Allah sih untuk SDM Kota Metro ya pastinya akan lebih unggul ya dibandingkan dengan yang lain ya. Misalnya gitu ya. Artinya nah, ya gitu untuk masyarakat sendiri peran masyarakat saya jadi sampai gini ya, untuk sampai tingkat RW, yang RW aja begitu peduli ya, ada di suatu kelurahan ya, RW ini setiap Jumatnya dia itu ada semacam bukan iuran ya, sukarela dia aja menyumbangkan 5.000 itu upaya nanti terkumpul di paguyuban RW tersebut itu akan diberikan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh balita stunting tadi atau resiko stunting. Jadi ternyata dia butuh asupan untuk protein, dia akan dikasih telur gitu misalnya, atau akan dikasih di sana kebetulan misalnya ikan-ikan gitu yang mereka butuhkan gitu. Itu yang luar biasa itu dari paguyuban RW ya seperti itu. Dan ternyata setiap kelurahan-kelurahan itu punya inovasi juga gitu. Seperti ada di Gajar Agung itu ada dulur penting, 2 telur untuk penurunan stunting. Nah itu kan bentuk kepedulian. Yang dari mana sih sebenarnya telur itu? Ternyata telur itu dari masyarakat lagi, bagian dari masyarakat gitu loh. Upaya karena memang sebenarnya simpel sih kalau misalnya karena stunting itu karena kurangnya asupan gizi, cegah stunting dengan protein gitu ya, konsumsi protein. Nah itu seperti itu ada juga gitu lah yang seperti itu pedulinya. Dan ternyata bukan itu aja ya Bu ya, pengusaha telur juga sangat perhatian juga gitu, ikut juga mau sumbangsinya apa nih yang kita bisa lakukan. Jadi saya rasa ya itu tadi ya, SDM kita insya Allah sih kita sudah, walaupun kita tetap membangun terus SDM dan tentunya akan berefek begitu SDM-nya bagus, kurang lebih untuk kepedulian kepada masyarakat sekitar akan lebih baik lagi sih seperti itu. Jadi menurut Bu Diah, penurunan angka stunting di kota metro itu salah satu indikatornya karena gitu kan masyarakatnya sangat berpartisipasi secara aktif dalam upaya penurunan stunting. Seperti itu. Oke. Sebagai penutup silahkan dari mungkin Bu Silvi dulu, silahkan Bu. Oh ya, baik, terima kasih. Bahwasanya alhamdulillah kota metro ini IPM-nya kan tinggi ya, indeks pembangunan manusia. Jelas menunjukkan bahwasanya SDM kita pun berkualitas. Kemudian kita tidak mempunyai sumber daya alam yang luar biasa di kota kita, tapi dengan SDM yang berkualitas, dengan pemimpin yang cerdas, pemimpin yang suportif, kemudian pemimpin yang amanah, insya Allah cita-cita yang diharapkan untuk sebuah kota harapan bisa tercapai di kota metro. Kapan lagi kalau nggak sekarang untuk mencapai generasi emas Metro Cemerlang menuju generasi emas Indonesia di 2045 menuju Indonesia emas. Mungkin itu dari saya. Baik, silakan dari Bu Diah. Dari saya, dari kesehatan tentunya dengan beberapa peran OPD sangat mendukung sekali untuk percepatan penurunan stunting dan tentunya dengan peran serta daripada kebersamaan daripada masyarakat sangat membangun sekali untuk kita lebih peduli lagi kepada lingkungan sekitar kita, terutama pada orang-orang memang yang perlu kita lakukan bantuannya gitu ya, sangat perlu sekali. Dan untuk teman-teman yang ada di puskesmas juga tentunya dengan pelayanan kita di transformasi kesehatan, di integrasi layanan primernya akan lebih maksimal lagi, kita akan banyak bekerja di situ untuk di siklus kehidupannya, saya rasa seperti itu.
Oke, baik. Terima kasih Bu Dia atas waktunya. Bu Silvi juga terima kasih atas waktunya. Makanya Metro yang berpendidikan, sehat sejahtera. Sehat dan sejahtera. Menuju gemerlang, generasi emas Metro Cemerlang. Wah, luar biasa sekali pemirsa. Ternyata setelah saya berbincang dengan Bu Dia dan juga Bu Silvi, persoalan stunting ini bukan hanya persoalan kemiskinan. Orang yang cukup dan juga mampu bisa saja terjadi masalah stunting ini karena kurangnya parenting tadi. Oleh karena itu dibutuhkan partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk menurunkan bersama-sama angka stunting. Pemerintah Kota Metro sendiri sudah melakukan aksi-aksi konfigurasi intervensi untuk menurunkan stunting sendiri. Dan sehingga generasi produktif dan juga unggul di tahun 2045 nanti akan terwujud. Begitu ya Bu ya? Oke. Terima kasih Bu Dia, terima kasih Bu Silvi. Akhirnya saya Fitri Amalia mewakili kru yang bertugas undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh.